Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas setiap harinya dengan baik. Pada kesempatan ini Ibu akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah alat ukur besaran pokok. Yang kedua adalah bagaimana cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Dan yang ketiga adalah menghitung konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Baiklah, kita simak video yang pertama, macam-macam alat ukur besaran pokok. Silakan. C. Alat ukur besaran pokok. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan alat ukur besaran. 2. Menghitung volume benda yang bentuknya tidak teratur. 3. Menghitung konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Besaran yang akan kita ukur pada kali ini ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Panjang, alat ukurnya mistar atau penggaris, roll meter, jangka sorong, mikrometer skrup. Sedangkan massa, alat ukurnya adalah neraca, dan waktu adalah alat ukurnya stopwatch, arloji, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Alatnya adalah 1 penggaris atau mistar. Digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya panjang buku, lebar buku, dan sebagainya. Apabila benda yang diukur lebih panjang, maka pakailah meteran. Misalnya menggunakan roll meter, atau penjahit menggunakan meteran pita seperti ini. Alat ukur panjang yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong berguna untuk mengukur diameter atau garis tengah suatu benda. Inilah gambar jangka sorong. Jangka sorong juga disebut sebagai meteran geser. Ada skala utama, ada skala nonius. Benda yang akan diukur diameternya dicepitkan di sini. Kemudian kita geser skala nonius. Kalau sudah rapat tinggal dibaca skalanya. Nah, untuk membaca skala jangka sorong kalian akan belajar nanti di tingkat SMA. Dan alat ukur yang keempat adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis. Contoh adalah mengukur ketebalan sebuah uang logam. Itu menggunakan mikrometer skrup. Jadi tinggal dijepit, kemudian ini diputar, ini maju, kemudian tinggal dibaca skalanya di sini. Bahkan mikrometer skrup dapat juga dipakai untuk mengukur tebalnya 1 lembar kertas. Itulah alat ukur panjang. Yang kedua adalah alat ukur massa. Setiap benda tersusun dari materi, dan massa benda adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda tersebut. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Macam-macam neraca antara lain neraca Ohaus. Neraca Ohaus sering digunakan di laboratorium. Ada juga neraca analog yang digunakan untuk menimbang kalau ibu-ibu membuat bahan kue, tepung misalnya, gula, dan sebagainya. Kemudian ada juga neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan biasa digunakan di toko emas. Ada juga neraca duduk, orang sering menyebut juga neraca mekanik meja. Dan yang sering digunakan orang pada saat ini adalah neraca digital. Selanjutnya adalah alat ukur waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai berhenti. Alat ukur waktu seperti kita tahu, jam tangan, ada yang manual, ada yang digital, jam dinding, stopwatch. Kalender pun juga merupakan alat ukur waktu. Tidak dalam detik, menit, atau jam, tetapi dalam hari, bulan, minggu, dan tahun.
Ibu tambahkan alat ukur suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu disebut termometer. Ibu ambil contoh di sini, tiga-tiganya adalah termometer suhu badan, yaitu untuk mengukur suhu badan. Ada yang termometer digital, ada yang seperti ini disebut dengan termometer raksa. Kemudian ini adalah yang sedang maraknya sekarang dipakai sejak adanya pandemi. Setiap kita melewati suatu tempat, kita akan diukur suhunya dengan menggunakan termometer gun. Nah, itulah tadi alat-alat ukur besaran yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, marilah kita bahas bagaimana cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Selamat menyaksikan. Mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Kita tahu bahwa benda yang teratur dapat diukur dengan rumus matematika yang sudah ada. Misalnya, kita memiliki balok. Kemudian kita ukur panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Maka kita akan tahu volumenya berapa dengan cara mengukur panjangnya kali lebar dan kali tinggi. Lalu kita kalikan 10 cm kali 6 cm kali 8 cm. Sama dengan 480 cm kubik. Karena di sini cm kali cm kali cm, maka cm pangkat 3. Lalu, bagaimana bila bendanya tidak teratur? Bila benda bentuknya tidak teratur, maka pengukurannya menggunakan gelas ukur. Contohnya, kita akan mengukur sebongkah batu. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang pertama, kita siapkan gelas ukur, kemudian gelas ukur diisi air. Jangan lupa siapkan batu yang akan diukur. Langkah pertama kita baca tinggi air mula-mula. Misalnya di sini 30 ml. Langkah selanjutnya, masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, otomatis air akan naik karena didesak oleh batu. Langkah selanjutnya, kita lihat, kita baca kenaikan airnya berapa. Nah, misalnya air menjadi 50 ml. Berarti volume batu sekarang bisa kita ukur dengan cara pertama, volume air yang pertama adalah 30 ml. Volume akhir air yang terakhir adalah 50 ml. Jadi, volume benda atau batu bisa dicari dengan cara mengurangkan volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 50 ml dikurangi 30 ml, jadi 20 ml. Jadi volume benda atau batu yang dicelupkan tadi adalah 20 ml. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menghitung konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Yuk kita saksikan. Yuk kita sekarang belajar memecahkan masalah. Yang pertama adalah menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat yang terlarut. Jika zat yang terlarut banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi dan wujudnya dia akan pekat. Di dalam IPA, rumus konsentrasi larutan dilambangkan dengan huruf K. Konsentrasi larutan dapat dicari dengan mencari nilai massa yang terlarut dibagi dengan volumenya. Kita lihat yuk contoh soalnya. Nia melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan gula yang terbentuk? Di dalam IPA, cara menjawabnya ada langkah-langkah tertentu. Langkah itu apa? Yang pertama adalah diketahui. Dengan membaca soal, kita tahu bahwa massa terlarut atau massa gula adalah 20 gram.
Kemudian volume pelarutnya adalah 2 liter. Setelah kita tahu, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan. Langkah selanjutnya kita jawab. Untuk menjawab, maka kita harus memasukkan rumusnya dulu. Tadi rumus konsentrasi larutan adalah massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Sama dengan kita tinggal melihat massa terlarut di sini 20 gram, jadi kita tidak usah melihat soal lagi. 20 gram dibagi dengan volume pelarut. Kita lihat di sini ada 2 liter. Selanjutnya 20 dibagi 2 adalah 10 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan tersebut adalah 10 gram per liter. Paham anak-anak? Yang kedua adalah menghitung laju pertumbuhan tanaman. Besaran panjang dan waktu dapat untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan tanaman dapat dirumuskan dengan mencari pertambahan tinggi dan selang waktu. Pertambahan tinggi dapat dicari dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Kita lihat contoh soalnya. Pada awalnya, Rendra mengukur tinggi tanaman jagung 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tinggi pohon jagung menjadi 60 cm. Hitung laju pertumbuhan pohon jagung tersebut. Sama seperti tadi, kita menjawabnya dengan tahap diketahui. Dari bacaan itu, maka diketahui bahwa tinggi awal pohon jagung adalah 20 cm. Dan tinggi akhirnya adalah 60 cm. Maka kita akan mendapatkan pertambahan tinggi pohon jagung 60 cm dikurangi 20 cm sama dengan 40 cm. Lalu selang waktunya adalah 10 hari. Apa yang ditanyakan soal? Hitung laju pertumbuhan pohon jagung tersebut. Berarti yang ditanya adalah laju pertumbuhan. Jawab, jangan lupa masukkan rumusnya bahwa laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Sama dengan kita masukkan angkanya, pertambahan tinggi tadi sudah dicari ada 40 cm dibagi selang waktunya 10 hari. 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhan pohon jagung 4 cm setiap harinya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu kasih tugas. Selesaikan di buku tugas kalian, kemudian nanti dikumpulkan seperti biasa pada link yang sudah Ibu berikan. Tugas yang pertama. Nomor 1. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam gelas yang berisi air 125 ml, berapa konsentrasi larutan gula tersebut? Silakan dikerjakan dengan langkah-langkah seperti pada contoh tadi. Soal berikutnya adalah soal yang kedua. Kefas menanam jagung. Pada awal pengukuran, tinggi jagung sudah 10 cm. Setelah 2 minggu ternyata tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan pohon jagung tersebut? Silakan kalian jawab juga sesuai aturan yang berlaku, diketahui, ditanya, dijawab. Dan kalian soal ini bisa dilihat kembali di buku paket halaman 30. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bahasan berikutnya di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar nanti kalian bisa selalu mengikuti pelajaran IPA yang diberikan oleh Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.